Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarak wa farada alaina siyama li ajli taqwa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin pemirsa Cerisma yang berbahagia dan dirahmati Allah. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita manusia yang hina ini, manusia yang kotor ini, masih Allah berikan kenikmatan, masih Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan keutamaan, untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan ampunan, yakni bulan Ramadan. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beriringan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi yang telah mereformasi peradaban dunia, Nabi yang telah membawa zaman, Nabi yang telah membawa perubahan zaman, yang dulunya penuh dengan kebejatan, yang dulunya penuh dengan kezaliman, yang dulunya penuh dengan kemaksiatan, menuju zaman yang diterangi oleh petunjuk dan pedoman dalam Al-Quran, sehingga kita semua bisa merasakan manisnya iman, bisa merasakan indahnya Islam. Semoga kita semua yang menyaksikan tayangan Cerisma ini termasuk dalam umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Cerisma yang dirahmati oleh Allah, tema pada kultum hari ini yaitu kiat-kiat menjaga kesehatan badan pada saat melaksanakan ibadah puasa. Di dalam melaksanakan puasa dibutuhkan fisik yang prima, dibutuhkan kesehatan yang prima, dan juga dibutuhkan ketahanan fisik yang baik, sehingga kita bisa menjalankan amalan-amalan ibadah Ramadan. Jadi tidak ada alasan di bulan Ramadan hanya digunakan untuk tidur, hanya digunakan untuk bermalas-malasan, atau hanya digunakan untuk bermain HP saja. Meskipun tidurnya orang berpuasa itu juga termasuk ibadah. Jadi meskipun puasa, marilah kita tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas seperti hari biasa, aktivitas-aktivitas fisik seperti hari biasanya, sehingga dengan kekuatan fisik yang baik, dengan kondisi tubuh yang prima, kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan tanpa merasa lelah, tanpa merasa malas. Kiat-kiat menjaga kesehatan berpuasa yang pertama yaitu jangan lupa makan sahur. Yang perlu kita ketahui bahwa sahur bukan aktivitas biasa, sahur bukan sekedar makan dan minum yang tidak punya arti dan tidak punya makna. Atau dengan kata lain, sahur bukan hanya sekedar agar kita kuat untuk berpuasa, agar kita tahan menahan lapar dan dahaga. Sahur bukan hanya tentang itu saja. Sahur memiliki sekian banyak keutamaan, hikmah, dan fadilah. Dengan melaksanakan sahur, kita berarti mengikuti sunnah baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Seperti yang dikatakan baginda Nabi, tasahharu walau bijar'atin mimma, yang artinya hendaklah kalian bersahur meskipun hanya seteguk air. Jadi bukan sekedar untuk menguatkan badan, bukan pula untuk sekedar bangun lalu makan, tapi dengan kita sahur, kita sudah mengikuti suri tauladan dari manusia yang harusnya kita jadikan pedoman dalam setiap sendi-sendi kehidupan, yakni baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Sahur juga mengandung keberkahan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahari barakah, yang artinya sahurlah kalian semua, karena sesungguhnya dalam sahur itu mengandung keberkahan. Jadi sahur itu mengandung keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi insya Allah kalau kita sahur, kita akan dilimpahi berbagai kebaikan. Sahur yang baik
adalah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak karbohidrat dan nutrisi. Dan hindari makanan yang berlemak, dan jangan lupa minum air putih yang cukup, karena dengan minum air putih yang cukup membantu menghindari dehidrasi dan menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kiat-kiat menjaga kesehatan saat berpuasa yang kedua yaitu jangan tidur setelah sahur. Kebiasaan tidur setelah sahur sangat tidak disarankan karena kurang baik bagi kesehatan. Hal ini berhubungan dengan pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Tubuh kita memerlukan waktu sekitar 2 jam untuk mencerna makanan dengan baik. Jadi kalau kita telah sahur kemudian langsung tidur, istirahat langsung, maka waktu tubuh untuk mencerna makanan tidak bisa maksimal. Akibatnya bisa timbul berbagai efek, misalnya jadi kembung, misalnya juga asam lambung akan menjadi naik. Kiat-kiat menjaga kesehatan saat berpuasa yang ketiga yaitu lakukan aktivitas fisik atau olahraga yang ringan. Olahraga ringan seperti bisa contohnya jalan kaki, jogging, senam, atau bersepeda dapat membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga stamina kita. Namun kita harus memperhatikan waktu yang tepat untuk berolahraga. Sebaiknya kita melakukan olahraga ini sebelum atau sesudah berbuka puasa, sebelum tidur ataupun juga sebelum sahur. Ketika tubuh kita memiliki energi yang cukup, dengan begitu kita tidak akan merasa kelelahan atau lemas. Dan juga sebaiknya hindari aktivitas fisik yang berat seperti angkat beban atau olahraga yang intens, karena dapat menyebabkan dehidrasi dan menambah rasa lelah. Puasa adalah waktu yang baik digunakan untuk memperbanyak ibadah, bukan untuk memaksakan tubuh bekerja yang terlalu keras. Kita harus bijak dalam mengatur waktu dan kegiatan agar tubuh tetap sehat dan kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Kiat-kiat menjaga kesehatan saat berpuasa yang keempat yaitu berbuka puasa sesuai dengan sunnah Nabi, dimulai dengan menyegerakan berbuka sebagaimana dalam hadis beliau, la yazalun nasu bihairin ma ajjalul fitr. Diceritakan bahwasanya manusia selamanya dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka puasa. Pemirsa Cerisma yang dirahmati Allah, dari hadis tersebut memberikan pengertian pada kita bahwasanya seseorang yang menyegerakan berbuka puasa akan memperoleh suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuka puasa merupakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau baginda Nabi sebelum menunaikan ibadah sholat maghrib, beliau senantiasa berbuka puasa terlebih dahulu. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa, beliau senantiasa berbuka dengan rutop atau kurma basah. Jika tidak ada, maka beliau berbuka dengan tamar atau kurma kering. Dan jika pun tidak ada, maka beliau berbuka puasa dengan air putih. Setelah sholat maghrib, lanjutkan dengan makan makanan yang bergizi, tapi jangan berlebih-lebihan. Berhentilah makan sebelum kenyang, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-A'raf, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dari ayat tersebut memberikan kita pengertian bahwasannya ketika kita berpuasa dan kita berbuka, hendaklah kita makan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Janganlah berlebih-lebihan, karena yang berlebihan itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Dan apabila kita makan atau minum berlebih-lebihan, maka akan mengganggu organ atau pencernaan di dalam tubuh kita. Semoga kiat-kiat puasa yang telah kita bahas di atas tadi, mulai dari pentingnya makan sahur,
menjaga kesehatan dengan tidak tidur setelah sahur, melakukan aktivitas fisik yang ringan, hingga berbuka puasa sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW bisa kita praktekkan dengan penuh kesungguhan. Mari kita jaga kesehatan fisik kita agar ibadah puasa tidak hanya sah, tetapi juga penuh keberkahan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh semangat, tanpa merasa lelah ataupun malas. Dan semoga kita selalu dijauhkan dari segala sesuatu yang bisa mengganggu kesehatan dan kelancaran ibadah kita. Akhirnya, mari kita senantiasa berdoa agar Allah memberkahi setiap langkah kita di bulan yang penuh rahmat ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam beribadah dan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.